Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberi yang diberkati. Bagian ini akan kita akhiri dengan pemikiran yang digambarkan oleh Paulus dengan cara yang sangat menarik, dan kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hakku itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudaraku yang kekasih, sangat menarik sekali apa yang dikatakan Paulus, dan jujur saja, saya sangat terobsesi dengan bagian ini. Ya. Nah, saya pernah membicarakan tentang bagaimana upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Itu terus mengganggu saya dan terus memikirkan bagian-bagian di mana Paulus sedang membicarakan tentang dia sebagai rasul. Sebagai rasul, Paulus sangat berhak untuk menerima hak atas pemberitaan. Karena dia berkhotbah, orang memberikan persembahan, itu hak dia. Jadi itu diatur. Tapi tentu tidak diatur jumlahnya lalu dijadikan tarif begitu ya. Nah, bukan. Tetapi diatur sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu saudara, ketika itu diatur menjadi sebuah kerelaan daripada yang memberi, tidak boleh membebani yang memberi, maka disitulah menarik ketika Paulus punya hak atas pemberitaan Injil itu, tetapi ia tidak semena-mena memakai itu menjadi hak yang harus diterimanya. Itu yang luar biasa. Karena Paulus mengatakan apa? Kalau aku punya kewajiban memberitakan Injil dan aku memberitakan Injil, ya harus namanya juga kewajiban. Bukankah begitu pula dengan kita, saudaraku? Semua kita harus memberitakan Injil karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Lah kalau karena pemberitaan Injil konsentrasi kita adalah upah, bukankah ini berbahaya? Bahwa orang memberi, ya puji Tuhan. Tetapi kalau tidak memberi, tentu kenapa rupanya? Wah, orang itu kurang ajar, Pak. Oke, kalau kau tahu dia mampu memberi tapi tidak memberi, ngapain orang seperti itu dilayani kalau memanfaatkan? Betul itu, saya setuju. Tapi ketika orang tidak mampu memberi, mengapa ia tidak dilayani? Ah, itu kan juga tidak boleh dong. Dia ingin sekali memberi tapi tidak punya kemampuan. Nah, oleh karena itu pada waktu Paulus mengatakan, aku punya hak untuk menerima dari apa yang kukerjakan sebagai pemberitaan, tetapi aku tidak menerimanya, tidak mengapa. Kalau itu kewajiban, harus dilakukan. Bukankah memberitakan Injil kewajiban kita? Nah, oleh karena itu, biarlah sebetulnya belajar menerima itu harus belajar dari realita orang yang digerakkan Tuhan untuk memberi. Sehingga saudaraku, di sini menjadi menarik sekali. Karena Paulus memainkan dirinya, memainkan perannya bukan saja orang yang menerima apa yang menjadi haknya, tetapi seringkali dia menjadi orang yang mengabaikan apa yang menjadi haknya. Menarik ya. Dia tidak sekadar menjadi orang yang menerima apa yang menjadi haknya, tapi dia seringkali mengabaikan apa yang menjadi haknya. Karena itu dia mengatakan, upahku adalah upah ketika aku memberitakan Injil tanpa upah. Karena ingat, memberitakan Injil sudah menjadi panggilan setiap orang percaya. Itu kewajiban yang tidak perlu dibayar Tuhan kan sebetulnya. Tetapi yang mau mendengarkan Injil boleh berbagi rasa, berbagi berkat, kan begitu. Sehingga menciptakan keseimbangan, bukan kepincangan, satu kaya lalu satu kere, kan gak ada begitu. Tapi menciptakan sebuah keseimbangan di mana ada sebuah kebersamaan yang menarik. Nah, jadi Paulus menahan haknya. Nah, yang saya katakan obsesi tadi begitu. Kok bisa ya Paulus begitu? Ya, saya pendeta, yes. Kalau saya khotbah dikasih amplop berkat, yes. Nah, itu justru yang membuat saya bertanya. Kalau saya sudah terima, untuk apa? Kalau saya pelayanan khotbah lalu saya terima duit, loh, berarti kan take and give dong. Apa bedanya saya dengan profesi yang lainnya? Pengacara tentu akan dibayar dengan tugas yang sudah dilakukannya, itu tugas pembelaan. Guru akan dibayar karena jam mengajar yang dia kerjakan, kan begitu. Seorang tukang akan dibayar karena keahlian yang dia sudah berikan. Maka pendeta akan dibayar dalam tanda petik karena khotbah yang disampaikan. Lalu apa bedanya, saudaraku?
Oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus cukup mengganggu di dalam kehidupan saya dan cukup menggelitik. Nah itu sebab kemudian saya bersyukur kepada Tuhan ketika dalam perjalanan hidup saya, Ia melakukan hal yang betul-betul saya katakan saya syukuri karena Dia memproses, Dia membentuk, sehingga akhirnya Ia membawa saya untuk mengerjakan banyak hal di mana saya tidak menerima uang. Kita bikin sekolah, misalnya di Kalimantan, saya pergi ke sana, biaya sendiri. Saya pendiri, saya biaya sendiri. Apalagi undang-undang yayasan kan mengatur yang namanya pendiri atau apalagi pembina gitu tidak boleh terima gaji dari yayasan. Saya memang tidak terima. Ya. Jadi tidak boleh orang mendirikan yayasan untuk mengambil kehidupan dari situ. Tapi orang yang mendirikan yayasan dianggap sudah mampu untuk memberikan foundation, membangun satu yayasan untuk menolong orang lain. Nah, oke, saya tidak ambil. Tapi kan itu sama dong dengan hukum undang-undang. Yes. Tetapi saya pergi dan saya biayai sendiri untuk melayani saudara saya yang ada di desa. Apa yang sedang saya lakukan? Karena saya terobsesi dengan apa yang dikatakan Paulus. Upahku adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Nah karena itulah aku pergi dan memberitakan Injil itu ke desa tanpa upah. Maka di satu pihak saya menerima dana dari saudara-saudara yang lain. Yang memberi saya kumpulkan. Saya pakai untuk saya pelayanan. Pergi ke desa di mana saya tidak menerima apapun juga. Keluar uang iya. Ya, kita dirikan tabloid Reformata juga sama. Saya pemimpin umum sekaligus pendiri non-salary, non-facility. Ketika saya bisa mengerjakan itu maka saya merasa seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Upahku adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Ya. Bagaimana Bapak hidup? Bohong dong masa gak ada income. Memang saya tidak ada income rutin. Tetapi saya puji Tuhan hidup. Saya ada mobil kok. Sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan berikan. Ada rumah tinggal sendiri. Ada saja berkat yang datang. Tapi saya tidak akan berhitung berapa berkat yang datang dan kapan dia akan datang. Tapi saya mau belajar berhitung apa yang harus saya lakukan. Nah, saya ingin mengajak setiap saudara untuk masuk dalam bagian ini. Mari kita belajar berhitung apa yang belum kita lakukan untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memberi dalam sebuah paradigma yang baru. Kita memberi dalam sebuah paradigma ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi dalam sebuah paradigma tidak belajar lagi menghitung berapa yang kita beri. Karena apapun yang kita beri, berapapun jumlahnya, itu tak akan membuat Tuhan berhutang pada kita, saudaraku. Aneh sekali. Ya, harus hati-hati itu kalimat. Masa iya Tuhan bisa berhutang pada kita? Kecuali saudara anggap penebusan yang dikerjakannya untuk menebus kita dari dosa itu murah, mungkin saudara ngutangin Tuhan. Saya kira kitab Amsal itu harus hati-hati, jangan dipelintir untuk kepentingan diri, begitu ya. Hati-hati. Memiutangi Tuhan itu dalam pengertian sebetulnya adalah bagaimana hidup kita ketika kita menjadi berkat, pasti Tuhan akan berkati kita. Tapi piutang itu atau hutang itu bukan dalam posisi Tuhan punya kewajiban untuk itu. Harus hati-hati. Karena Tuhan hanya memberkati orang yang memberi dengan sukacita, dengan hati yang murni. Dan berkat itu tergantung pada ketetapan Tuhan, bukan jumlah yang kita tentukan. Jadi ada berkat Tuhan, ada berapa? Nggak tahu. Tuhan yang tentukan. Kalau kita kasih besar, Tuhan kasih besar. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi bisa juga Tuhan kasih besar, tapi bukan uang. Kau dapat pengalaman yang besar dalam perjalanan bersama Tuhan. Ya kan? Tetapi jangan lupa, yang diberkati Tuhan pemberian hanyalah pemberian yang diberi dengan murni. Nah kalau sudah hitung-hitungan bagaimana bisa murni? Iya kan? Nah jadi di sini kita mau belajar bagaimana memberi dengan memberi itu adalah sesuatu yang sangat sukacita, sesuatu yang sangat mulia. Upahku adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Nah itu dilakukan Paulus. Saya belajar dan saya terobsesi. Jujur saya belum mampu hidup seperti Paulus. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Jujur saya belum mampu hidup seperti Paulus. Ya dengan cara luar biasa mengerjakan seluruh pekerjaan pelayanannya. Ketika Paulus juga membantu Priscilla, Aquila untuk membuat tenda. Itu tidak dalam kerangka bagaimana dia mengumpulkan uang untuk dirinya. Itu untuk membantu pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakannya. Ya, itu tidak berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Saya sangat kagum dalam bagian itu. Nah Paulus sadar betul bagaimana dia dihidupi oleh Tuhan, yang hidup itu dicukupi oleh Tuhan yang luar biasa itu. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidupnya. Bukankah saudara lihat bahwa Paulus mendapat berkat amat sangat banyak? Si pembunuh murid Yesus itu menjadi penangkap jiwa yang hebat, yang dipakai di berbagai kota, di berbagai negara untuk memuliakan nama Tuhan. Wow, bukankah itu hebat saudaraku? Bukankah itu besar?
Sekalipun dalam kehidupannya Paulus mengalami duri yang sangat menyakitkan dalam tubuhnya, ia tidak pernah menyesali hal itu. Ia minta 3 kali untuk diangkat oleh Tuhan. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Tetapi Paulus tetap tegar dan kuat, menikmati semua itu. Menarik bukan? Karena apa? Bagi Paulus upahku adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Karena apa? Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena kata Paulus, kepada kita dianugerahkan bukan hanya percaya kepada Dia, tetapi juga menderita bagi Dia. Filipi 1:29. Jadi di dalam konsep-konsep seperti itulah Paulus melakukan apa yang menjadi penting di dalam kehidupan ini. Sehingga dia belajar untuk memberikan seluruh hidupnya. Dia belajar menceritakan kebenaran. Tapi ia menolak apa yang menjadi haknya. Saudara, sangat bahagia. Saya bersyukur dan saya percaya memang betul kita akan diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Betul, saya sangat diberkati. Uang Bapak banyak ya? Rumahnya besar ya? Mobilnya bagus-bagus ya? Oh no. Mobil saya standar saja. Rumah saya tidak besar. Loh kalau gitu apa yang sangat diberkati? Yes. Saya melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Bagaimana perjalanan tablet reformata itu dengan uang yang pas-pasan. Yang secara hitungan matematis mestinya sudah rubuh itu. Tapi campur tangan Tuhan terlalu luar biasa. Mengagumkan. Saya lihat bagaimana 4 tahun di tengah-tengah situasi yang pelik. Kita tidak mengobrol untuk bicara sana sini. Cukup hati-hati untuk mempresentasi. Puji Tuhan. Sekolah berjalan cepat sekali. Kami pikir 5 tahun lagi baru anak-anak bisa unggulan begitu ya. Tahun pertama sudah ada masuk university, sekarang sudah 7 orang. Wow, luar biasa. Nah, itulah berkat besar. Bagaimana saya bisa melihat tangan Tuhan yang hebat bekerja di kedua yayasan, di mana saya dan teman-teman boleh melayani, baik di PAMA maupun di Mika. Puji Tuhan. Saya merasakan sama ada berkat yang luar biasa. Ketika saudara yang mendengarkan radio bertemu lalu berkata, aduh Pak, saya sangat diberkati. Kemarin saya punya masalah tetapi kemudian menjadi kuat. Kemarin saya salah pengertian, sekarang diluruskan. Wow, puji Tuhan. Itulah berkat yang besar yang saya rasakan, saudaraku. Bagi saya berkat besar bukan berarti uang bertonton, berkotak-kotak, berkoper-koper begitu. Bukan. Kalau uang itu banyak sama saya numpuk berkoper-koper, itu hanya pertanda saya tidak menjadi saluran yang menyalurkan. Dan saya bukan berkat. Saya cuma tempat tumpukan berkat. Kalau hidup kita adalah hidup berkat itu, mana bisa kita menumpuk dalam diri kita. Iya kan? Pasti kita akan jadikan itu berkat juga bagi orang lain kan begitu. Dengan memberkati kehidupan orang lain. Nggak mungkin berhenti. Kalau itu terjadi, itu sebab akan ada pemerataan dan ada keseimbangan yang hebat minimal. Di lingkungan di antara orang Kristen. Minimal. Di lingkungan di antara di gereja di mana kita ada. Alangkah menyenangkannya. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita camkan, mari kita pikirkan pertarungan dalam kehidupan. Supaya kita bisa terus berjalan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak terjebak pada kesalahan demi kesalahan. Tetapi dengan sungguh-sungguh kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari kita belajar untuk memberi dengan sukacita. Mari kita belajar untuk berkata, upahku adalah upah ketika aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Tak ada pengharapan, tak ada kehormatan yang kita minta dari apa yang kita lakukan. Kita melakukan dengan lapang dada, termasuk ketika datang himpitan, cacian, makian, fitnaan. Kita tetap berkata puji Tuhan dan tetap bekerja dan melayani Tuhan. Betapa luar biasanya. Itu namanya memberi diri yang sungguh, itu namanya memberi yang utuh. Sekarang seringkali kita mau menjadi pengurus di gereja, mau urus ini, urus itu. Tersinggung dikit, ngambek. Iya kan? Lakukan ini, lakukan itu terasa berat. Oh enggak dong, kita lari. Apa sih susahnya kita harus melakukan itu? Kenapa rupanya? Andai kata saudara bidang A, lalu bidang B tidak jalan. Saudara bisa mengerjakan, kenapa tidak? Bidang B itu kan bodoh sekali dia. Dia tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan sama dengan dia cari permusuhan dengan Tuhan. Itu bukan tugas Anda, tapi Anda bisa kerjakan. Anda kerjakan walaupun jadi double dengan bidangmu sendiri. Kenapa tidak? Karena Tuhan tahu akan memberkatimu dengan caranya yang luar biasa. Itu loh saudara. Ya, kita adalah pelayan-pelayan yang seringkali tidak berani bayar harga dalam hidup ini. Pelayan-pelayan yang menunda dan menikmati kenikmatan untuk diri kita sendiri. Pelayan-pelayan yang hanya gagal di tengah-tengah kehidupan. Padahal kita mesti jadi pelayan-pelayan yang tangguh.
Anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan, yang memberikan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya masih terus berjalan dalam kegelisahan. Kenapa? Karena makin banyak berkat Tuhan yang saya lihat itu. Saya makin mengalami kegelisahan. Kenapa? Karena makin banyak saya mengerti Alkitab itu. Saya mengalami kegelisahan. Kenapa? Karena terlalu banyak yang saya tahu dibandingkan apa yang saya lakukan. Artinya yang saya lakukan masih sedikit. Itu membuat saya gelisah. Itu membuat saya harus bertarung dengan waktu. Itu membuat saya harus berpikir dengan cepat untuk memikirkan apa lagi yang saya bisa kerjakan. Tetapi apa yang ada dikerjakan saja sepertinya sudah mengikat kaki, tak bisa lagi dari kemana-mana. Maka tahulah saya betapa pelayanan itu hanya kasih karunia dan kemurahan yang Tuhan berikan. Karena itu mengertilah saya. Kenapa Paulus berkata upahku adalah upah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kenapa? Karena dengan demikian Paulus hanya menjalankan kewajibannya, tidak mendapatkan haknya. Bukankah Yesus melakukan hal yang sama? Yesus bahkan tidak punya kewajiban menyelamatkan manusia, tapi mau menyelamatkan kita. Dan untuk melakukan apa yang bukan kewajibannya, ia justru melepas haknya. Wow, bagaimana semangat itu tidak hidup dalam hidup kita, saudaraku? Memberi, dengan memberi hidup kita, itulah yang luar biasa. Memberi dengan memberi, gairah dan semangat kita, itulah yang hebat. Memberi yang membuat kita tidak lagi berhitung. Memberi yang membuat kita justru mengalami kesukacitaan. Memberi yang membuat kita mempunyai kekuatan. Memberi yang hanya kita sadari ketika kita memberi ada banyak perubahan. Hanya yang senang ya kita-kita juga. Karena kita melihat hal yang luar biasa. Tuhan apalah, kalau dia mau dunia ini berubah gampang sekali. Kalau dia mau seluruh dunia ini bertobat, sederhana sekali, cukup klik, selesai. Kalau dia mau membuat sekolah 1000 kali lebih bagus dari sekolah yang kami dirikan, gampang. Kalau dia mau membuat acara radio 1000 kali lebih bagus, gampang. Gampang, sekali lagi gampang. Karena itu ketika yang gampang-gampang dilakukan Yesus itu, kita diberi kesempatan untuk mengerjakannya, menjadi partnernya. Iya. Kita diberi kesempatan untuk menggarap apa yang Yesus bisa kerjakan itu. Wow, bukankah keterlibatan itu sangat menyenangkan? Menjadi orang yang memberitakan Injil, menjadi orang yang mengumandangkan kebenaran, menjadi orang yang berbagi banyak orang lain. Kalau Anda guru, Anda mengajar, kalau Anda di kantor, Anda bekerja, punya dasar, punya konsep yang kuat. Bagaimana semua yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Dan kita tahu karena dia sudah melibatkan kita. Dan kita bersyukur karena pertama kita sudah dilibatkan dalam pelayanan itu. Jadi kalau saya pendeta misalnya, saya berbahagia bukan karena amplop berapa dikasih, tapi saya bersyukur karena boleh memberitakan Injil itu, kan begitu. Ya. Nah ini kiranya boleh terus mewarnai, karena itu saya juga butuh didoakan, minta didoakan supaya tidak tergelincir dan salah jalan. Lah namanya juga manusia saja. Yang namanya Big Man Sirait hari ini bisa ngomong lempeng, besok bisa salah. Karena dia butuh banyak doa, saudara-saudara. Yang namanya Big Man Sirait hari ini ngomong bagus, bisa besok pikirannya kacau. Karena dia itu selalu perlu didoakan. Mari kita nikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, tidak ada kewajibannya menyelamatkan kita, diselamatkannya kita. Ya bisa melakukan apa saja tetapi tidak dilakukannya, dilibatkannya kita. Oh puji Tuhan. Itu sebab kalau satu pekerjaan Tuhan bisa kita kerjakan, taulah kita Tuhan sudah memulainya dan memampukannya. Dan itu akan membuat perubahan-perubahan pada hidup kita. Kalau orang tidak berubah hidupnya, keserakahannya makin bertambah, cintanya pada harta dunia makin menggila. Ya, maka semua peristiwa spektakuler yang dikatakannya hanya berorientasi pada dirinya. Tapi marilah kita belajar untuk menjadi orang yang sangat banyak berbuat, tetapi tidak berhenti berkat itu pada diri kita. Sebaliknya kita menjadi berkat bagi banyak orang di dalam hidup kita. Alangkah indahnya. Karena itu saudara yang kekasih, memberi dengan memberi menjadi sebuah pertarungan yang sengit dalam hidup kita. Mulailah belajar, tak sekedar materi, tapi hidup ini. Tak sekedar materi, tapi semangat ini. Tak sekedar materi, tapi hati ini. Tak sekedar materi, tapi kepintaran ini. Tak sekedar materi, tapi kesungguhan dalam hidup kita. Wow, segala tenaga, waktu, daya yang ada. Doa, lakukanlah. Saya percaya dalam pelayanan saya, baik langsung di mimbar ataupun lewat radio seperti ini, pasti banyak orang yang mendoakan saya. Terima kasih. Terus berdoa buat saya. Supaya semakin setia, semakin sungguh-sungguh melayani dia.
Dan saya berdoa supaya Tuhan mampukan saya menyenangkan hati Tuhan. Karena apalah yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Dia kalau tidak Dia tolong saya. Saudaraku, mari kita hati-hati belajar menjadi orang rendah hati. Tak mudah, tapi itulah perjuangan kita. Saya mampu membicarakan ini, tapi berat untuk melakukannya. Maka saya belajar dan belajar dan belajar. Maka saya butuh 2 saudara. Saudara sudah memberi bukan? Tanpa saya minta. Saudara sudah berbuat bukan? Yang baik untuk saya. Saudara jadi alat Tuhan kan? Itu loh. Maka saya pun harus belajar seperti itu. Maka senanglah hidup kita. Dimanapun saudara berada, belajarlah untuk memberikan hidupmu untuk mengubah wajah dunia. Hanya dengan demikianlah kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Berikan hidupmu, maka indahlah hidupmu. Bukan sekedar apa yang kau dapatkan, karena Tuhan sudah terlalu banyak memberikan. Bahkan sebelum kita minta, yaitu sebuah pertobatan hidupnya untuk kita. Mulai dari sana, jadilah berkat yang tangguh. Selamat memberi dengan memberi hidup ini. Upahku adalah upah kalau aku tidak menerima upah dalam pemberitaan Injil itu. Paulus tidak anti karena dia menerima juga. Tapi ada bagian di mana dia belajar menikmati itu. Bagian di mana dia tidak mengambil hak itu. Mengapa saudara tidak? Mengapa saya tidak? Mari kita lakukan sama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terus tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu, jadikan kami seperti apa yang Tuhan mau. Kami serahkan hidup kami. Dan biarlah kami boleh belajar menjadi berkat yang besar dalam hidup ini. Sehingga kami boleh bersuka cita. Bukan karena menerima, tapi karena memberi. Terpujilah Tuhan. Amin.